tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba kami mau terus tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami. Saat ini kami mau diajar Tuhan melalui firman. Tuhan bersabda bagi kami dan ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, dunia, daging, dan iblis. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Efesus 6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Efesus 6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara, kemungkinan di Roma. Pada saat itu, jemaat Efesus berada dalam sebuah kota metropolitan yang merupakan pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan internasional, kota multikultur dengan populasi yang besar, dan sayangnya juga pusat penyembahan Dewi Artemis. Artinya, jemaat Efesus saat itu hidup di tengah arus budaya, ekonomi, dan spiritualitas pagan yang sangat kuat. Mereka menghadapi konfrontasi antara kebenaran dan dosa setiap hari. Apa yang dialami oleh jemaat Efesus saat itu juga mirip dengan apa yang kita hadapi di dalam keseharian kita. Kita diperhadapkan dengan pilihan antara berpegang pada kebenaran atau menyerah kepada dosa. Kepada jemaat Efesus saat itu dan kepada kita saat ini, kebenaran firman Tuhan yang sama berbicara untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Disadari atau tidak, setiap hari kita berada dalam sebuah realitas yang tidak netral. Ada tarikan, godaan, dorongan, dan tekanan yang terus-menerus untuk mengarahkan kita pada satu tujuan, yaitu menjauhkan hati kita dari Allah. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya adalah sebuah peperangan rohani yang nyata. Ketika Paulus menguraikan mengenai perlengkapan senjata Allah, ia sedang menyampaikan mengenai 3 musuh utama manusia, yaitu dunia, daging, dan iblis. Dunia yang dimaksudkan bukanlah ciptaan yang secara intrinsik baik, melainkan sistem nilai yang berdiri melawan dengan Allah. Seperti arus yang menarik manusia ke dalam ketidaktaatan. Arus itu tidak selalu deras, bisa seperti air yang tenang, tetapi perlahan tanpa disadari menyeret kita untuk menyukai apa yang dunia tawarkan, sehingga lupa bahwa hati kita seharusnya hanya terpaut kepada Kristus. Oleh karena itu, Paulus mengatakan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Dunia mencobai melalui tekanan sosial, media, ambisi, bahkan keinginan untuk tampil seperti orang lain. Namun respons kita tidak ditentukan oleh besarnya tekanan itu, melainkan oleh kondisi hati. Bila hati melekat kepada Kristus, dunia tidak punya kuasa untuk menggoyangkan fondasi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika dunia menyerang dari luar, daging menyerang dari dalam. Daging yang dimaksudkan di sini bukanlah tubuh fisik, melainkan kecenderungan manusia yang telah tercemar dosa. Daging tidak perlu menunggu kesempatan. Ia membawa medan perang itu ke dalam hati. Seseorang dapat hadir di gereja setiap minggu, melayani, tersenyum, tetapi dalam hati sedang bergumul dengan iri, kemarahan, kesombongan, atau bahkan mungkin keputusasaan. Karena itu Paulus menyampaikan perumpamaan baju sirah keadilan. Bukan keadilan kita, tetapi keadilan Kristus. Sebab tanpa kesadaran bahwa kita telah dibenarkan, hati yang mudah goyah akan selalu mencari pembenaran diri di tempat lain. Dan disitulah daging menemukan celahnya. Di sini respons kita terhadap pencobaan sangat ditentukan oleh kondisi rohani kita, kondisi hati kita. Hati yang diisi firman akan mengenali tipu daya daging dan dapat menghindarinya. Hati yang kering sebaliknya mudah terbakar oleh keinginan dan hawa nafsu. Jika dunia adalah sebuah sistem dan daging adalah dorongan keinginan serta hawa nafsu, maka iblis adalah oknum yang merancangkan dan mengarahkan segala tipu daya. Paulus mengatakan dalam ayat 11 agar kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis jarang muncul sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan lebih sering bekerja melalui kelicikan, melalui pikiran yang terkontaminasi dosa, melalui keraguan akan firman Tuhan, sebagaimana yang sudah dilakukannya sejak di Taman Eden. Iblis tidak takut pada aktivitas religius kita, melainkan kepada hati yang benar-benar bersandar kepada Tuhan. Iblis menembakkan panah api, yaitu tuduhan, godaan, keputusasaan, tetapi iman yang teguh di dalam Kristus akan dapat memadamkannya.
Kita juga perlu sekali untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan secara mendalam agar pola pikir kita terlindungi dari filsafat dunia dan kebingungan rohani. Sedangkan pedang roh, yaitu adalah firman Allah, akan memberikan kita kemampuan untuk menyerang segala kepalsuan iblis. Di manakah terjadi medan pertempuran ini? Di hati kita. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tetapi hanya hati yang tidak dijaga oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menyerah. Hati yang tidak berpaut kepada Kristus akan jatuh. Inilah sebabnya Paulus mendorong kita untuk berdoa di dalam ayat 18. Doa menjaga kita akan kesadaran bahwa keberhasilan bukan bergantung pada kemampuan kita, tetapi hanya kepada anugerah Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita menapaki hari-hari kita dengan kesadaran bahwa peperangan rohani memang nyata, tetapi kemenangan di dalam Kristus jauh lebih nyata. Dunia bisa berguncang, daging bisa menggoda, iblis bisa menipu, tetapi semuanya dapat ditundukkan di hadapan Kristus yang telah menebus kita dan memperlengkapi kita dengan segala yang kita perlukan untuk memuliakan dan menikmati Dia sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami sebagai orang percaya, walau berada di tengah peperangan rohani yang nyata, namun Engkau sendiri yang telah memperlengkapi kami dengan seluruh senjata Allah, agar kami mampu berdiri teguh di dalam Kristus. Ketika dunia menarik hati kami dengan filsafat dan nilai-nilai yang menjauhkan kami daripadamu, dan ketika kedagingan kami bergejolak dengan keinginan yang mencemari, dan ketika iblis menebarkan tipu muslihatnya, Engkau tidak membiarkan kami berjalan tanpa perlindungan, tetapi Engkau memberikan firman-Mu yang hidup. Teguhkan hati kami ya Tuhan, untuk terus berjaga dalam doa, agar kami tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, tetapi hanya kepada anugerah-Mu. Arahkan langkah kami, agar tetap setia di tengah arus dunia yang mengguncang, dan jadikan kami jemaat yang memegang kebenaran, berjalan dalam kekudusan, serta hidup dalam kemenangan yang telah Engkau menangkan melalui Kristus. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.